Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan praktikum kita analisis citra penginderaan jauh kelas B. Kita sudah memasuki minggu ke-9 saat ini. Dan teman-teman, kita akan masuk ke materi baru. Pada materi minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait image fusion, teman-teman. Sambil bernyanyi lagu Tulus monokrom waktu itu, di mana teman-teman diminta untuk mengerjakan beberapa tugas, yakni ada 5 soal kalau nggak salah, ada 5 nomor. Itu kita bahas singkat ya teman-teman, terkait materi minggu lalu, image fusion. Mungkin teman-teman nanti malam ya deadline-nya ya, itu Elok masih maintenance sampai sekarang. Ada yang ingin ditanyakan ya teman-teman terkait tugasnya, apakah ada kendala atau ada kesulitan dalam pengerjaannya? Ini ada soalnya teman-teman. Pada minggu lalu kita melakukan image fusion atau punch sharpening. Boleh menggunakan lensa 7, lensa 8, atau lensa 9 itu bebas. Yang penting hati-hati di sini teman-teman adalah penggunaan citranya. Jadi teman-teman tahu ya kalau misalnya di Citra Lenset itu punya beberapa level dan punya beberapa collection. Collection satu itu sudah diarsipkan, archive. Yang kita pakai adalah collection 2. Nah, collection 2 sendiri kalau di G itu ada 3 tipe. Ada yang raw data scenes, ada yang tower reflectance, ada yang surface reflectance. Jadi tiga ini sebenarnya tiga levelnya lah. Masing-masing juga punya tier satu sama tier 2-nya. Nah, yang teman-teman bisa pakai biasanya di image fusion atau di punch sharpening itu adalah di tower reflectance. Kenapa? Karena ada yang tahu nggak? Di surface reflectance, coba teman-teman cek atau cari, itu band panchromatic itu sudah tidak ada. Jadi sudah dilakukan proses konversi ya dari digital number ke radians, ke surface reflectance. Itu band panchromaticnya kalau teman cek di lensa 789 yang surface reflectance itu band panchromaticnya nggak ada. Makanya kita tidak bisa melakukan image fusion di situ karena band panchromaticnya nggak ada. Nah, kalau di level tua itu bisa. Nah, hati-hati di situ aja. Jadi hati-hati di tipe penggunaan citranya. Itu yang pertama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait yang pertama. Teman-teman juga diminta menggambar diagram alir serta menjabarkan script code ya yang teman-teman gunakan. Belum ada? Yang kedua, teman-teman sama image fusion, tapi dengan algoritma plugin, karena GE itu secara default itu dia nggak hanya bisa melakukan image fusion dengan metode IHS, intensity hue saturation atau HSV, hue saturation value. Jadi cuma bisa itu doang. Nah, kalau teman-teman mau pakai image fusion yang lain itu harus menggunakan plugin. Nah, minimal 4 kita sudah coba gunakan. Kemarin ada SFEM, Smooth Filter, Gramsmith, PCA, HPFH, Simpleman, lain-lain itu teman-teman bisa pilih 4. Untuk nomor 2 mungkin tidak ada kendala ya. Kalau misalnya ada kendala bisa ngomong atau bisa chat aja di Zoom ini. Personal juga nggak apa-apa. Nomor 3, teman-teman diminta membandingkan hasil HSV atau IHS yang manual sama yang plugin, gimana sama atau beda hasilnya. Terus nomor 4, efek dari image fusion analisis ya ini ya. Nomor 5 juga analisis. Terkait tugas minggu lalu teman-teman yang deadline nanti malam, semoga elok sudah selesai maintenance-nya. Apakah ada yang ingin dibahas dulu teman-teman? Atau ada yang kurang jelas dari materi minggu lalu? Belum ada teman-teman yang ingin tanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah ya? Oke, kita coba berpindah sebentar. Ke materi pada hari ini. Oke, sudah terlihat ya? Semoga. Udah kelihatan belum, teman? Masuk, Mas. Oke. Nah, pada minggu ini kita coba bahas sesuatu yang sangat sering kita lakukan dalam analisis citra penginderaan jauh, yakni klasifikasi. Jadi klasifikasi citra ini sangat banyak sekali pemanfaatannya di berbagai hal. Jadi klasifikasi citra untuk tutupan lahan misalnya, untuk land cover, untuk berbagai hal lah, untuk kadastral, urban management, transportasi, bencana, semua tuh butuh klasifikasi citra. Nah, jadi ini merupakan hal basic dasar yang teman-teman harus bisa. Nah, klasifikasi citra ini penting, mengapa? Karena sebenarnya image-nya itu atau foto itu kan hanyalah matriks ya, matriks digital number. Kita bakal lihat nanti di slide selanjutnya.
yang perlu kita kelaskan atau kategorisasikan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu yang akan kita bahas pada minggu ini, review singkat, image classification. Terus cara melakukannya di mana? Pada tahun sebelumnya, di praktikum pengendaraan jauh ya teman-teman, mungkin teman-teman sudah melakukan hal yang sama, klasifikasi citra, tapi menggunakan NV. Jadi menggunakan software NV. Nah, kita coba klasifikasi citra, tapi di GE saat ini. Jadi menggunakan Google Earth Engine. Nah, ini caranya itu sangat mudah, gampang, pol. Jadi ini kayaknya 1 jam selesai mengerjakannya ya, bukan bukan praktikumnya. Jadi mengerjakan 1 jam selesai. Mungkin kalau untuk analisisnya bisa teman-teman dalemin. Deadline-nya 1 minggu juga. Jadi seperti biasa ini nanti ada praktikum, ada laporannya. Laporannya diminta untuk melakukan klasifikasi citra. Udah itu doang. Nah, di sini judulnya ada image classification sama clustering. Bedanya apa? Sebenarnya mereka sama. Mereka sama-sama buat mengklasifikasi citra. Cuman kalau di GE, dia itu terklasifikasi, ya, istilahnya itu terbagi jadi dua. Nah, teman-teman sudah tahu ya bahwa klasifikasi, classification gitu, itu ada dua ya, classification. Ada yang terbimbing ya, ada yang terbimbing, ada yang tak terbimbing. Jadi ada yang supervised sama ada yang unsupervised. Nah, klasifikasi terbimbing di GE itu sebutannya classification. Aduh, classification. Jadi nanti kalau cari di GE bilangnya image classification. Nah, itu adalah klasifikasi yang terbimbing. Ya. Terus di GE klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification itu namanya adalah image clustering. Jadi clustering itu kalau di GE itu adalah unsupervised classification. Cuman sama-sama klasifikasi. Nah, kalau di kita nyebutnya ini supervised, ini unsupervised. Kalau di GE nyebutnya classification, clustering. Ya, sebenarnya cuman istilah aja, cuman istilah, mereka sama. Nah, ini yang akan kita bahas pada minggu ini, yakni review singkat terkait apa itu klasifikasi, apa itu supervised classification yang terbimbing dan unsupervised. Kalau di GE nyebutnya clustering. Terus kelemahan kekurangan masing-masing nanti teman-teman bisa jelaskan dan caranya melakukannya. Jadi pada minggu ini objektifnya teman-teman bisa dan tahu cara melakukan klasifikasi baik terbimbing maupun tak terbimbing di GE. Jadi tahu dulu cara melakukannya. Minggu depan kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini karena minggu depan materi itu adalah machine learning. Nah, machine learning di GE itu ya sama klasifikasi ini. Jadi ini sebenarnya klasifikasi citra kita bahas selama 2 minggu. Jadi minggu ini objektifnya teman-teman bisa melakukannya, analisis secara singkat hasilnya, kelebihan kekurangannya seperti itu. Nah, minggu depan kita ada melakukan mungkin eksperimen lah, eksperimen dengan beberapa parameternya. Seperti itu. Nah, review singkat terkait image classification. Sebenarnya image classification itu kan sebenarnya kita pengen mengkelaskan atau mengkategorisasikan setiap pixel, setiap pixel pada citra. Nah, teman-teman tahu bahwa pada dasarnya image atau citra atau gambar itu kan hanyalah sekumpulan matriks, hanya sekumpulan angkanya. Kayak kalau misalnya kita sering gambar di kelas gitu ya. Ini adalah matrix, adalah image ya. Image kalau di zoom, 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 zoom in itu terlihat pixel per pixelnya yang terdiri dari baris dan juga kolom. Nah, ini ada satu band ya, ini misalnya band red. Terus di belakang adalah band lain, namanya adalah band green, belakang adalah band blue, dan lain seterusnya. Sampai band near, band swir, band tear, itu ada banyak masing-masing. Nah, perpotongan antara baris dan kolom ini disebut dengan satu pixel. Yang kalau di fotogrammetri, ukuran resolusi atau size dari satu pixel ini namanya GSD ya. Ground samping distance. Jadi satu pixel ini berisi sebuah angka. Angka ini merupakan digital number ya. Ini kalau di remind lagi ke materi PJ ya, sebenarnya kan dia sensor itu mengkonversi dari pantulan electromagnetic energy. Jadi dari matahari, pemancaran energi, energi menembus bumi terkena objek, objek ini memantulkan kembali ke angkasa, diterima lagi oleh sensor satelit menerima pantulan gelombang elektromagnetik ini, dikonversi oleh sensor menjadi digital number. Nah, digital number ini adalah raw-nya, raw data. Jadi angka gitu ya, raw data yang bisa kita konversi ke radian, bisa konversi ke reflectance, ya itu basics di penginderaan jauh. Nah, digital number ini ada banyak, ada angka misalnya 10, ada 50, ada 200 sebagai berikut, dan lain seterusnya ya. Jadi pokoknya angka-angka yang pada dasarnya kita bisa buat menjadi sebuah matrix. Gitu. Jadi itu yang kita pelajari selama ini. Nah, proses klasifikasi atau image classification adalah mengkategorisasikan, mengkelompokkan pixel-pixel ini. Nah,
Caranya dengan melihat karakteristik yang sama pada sebuah image. Sebagai contoh, tadi tak sampaikan bahwa ini adalah merupakan digital number ya angka-angka ini. Nanti mungkin bisa kita cek nih, digital number dari perairan, misalnya area ini, memiliki karakteristik yang sama di sekitaran range digital numbernya ya, 0 sampai 50 misalnya, seperti itu ya, 0 sampai 50. Terus digital number untuk vegetation mempunyai digital number yang sama di kisaran misalnya 51 sampai 100. Bagi contoh. Untuk urban misalnya itu 101 sampai 150. Nah, jadi sebenarnya classification itu adalah kita mengelompokkan pixel. Jadi ini itu pixel-pixel. Per pixel itu dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Mesin atau ya nanti algoritma supervised maupun algoritma unsupervised bakal belajar berdasarkan karakteristik ini, karakteristik di kata number. Wah, ini air ini memiliki karakteristik yang sama, yakni digital numbernya di range 0 sampai 50 tadi. Ya udah kita kelompokkan jadi satu. Kita kategorisasikan jadi satu. Nah, inilah proses klasifikasi citra. Mengelompokkan atau mengkategorisasi pixel-pixel pada citra dengan kategori yang sama. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi kita pengen klasifikasi atau mengkategorisasi pixel-pixel pada citra. Nah, prosesnya adalah image classification. Nah, kita memberikan label atau kelas pada pixel tertentu tadi. Jadi, yang digital number-nya 0 sampai 50, kita berikan kelas air sebagai contoh. Terus, yang digital number-nya 51 sampai 100, kita kasihkan label vegetasi tadi sebagai contoh, seperti itu. Untuk klasifikasi sendiri, teman-teman, secara umum terbagi jadi dua. Ini secara umum ya ada supervised sama unsupervised. Jadi ini terbimbing dan tak terbimbing. Bedanya apa? Ya bedanya nanti kita perlu ngebimbing yang satu. Jadi algoritmanya butuh bimbingan. Yang kedua nggak butuh bimbingan, dia mandiri. Nah itu. Sebenarnya ini klasifikasi secara umum, ada juga klasifikasi secara parameter. Klasifikasi terbagi menjadi parametric sama non-parametric classification. Ya, ada macam-macam lah. Algoritma ada beragam, sangat banyak dan tadi tak sampaikan klasifikasi ini salah satu hal yang dasar lah di remote sensing analysis. Jadi algoritma itu banyak. Jadi dan semakin berkembang teman-teman, semakin banyak. Ada kayak SFM, SFF itu Structure from Motion salah. SVM, sorry. SVM, Support Vector Machine, terus ada Random Forest, ada card kalau di GE, Classification and Regression Trees, ada Decision Tree, ada banyak macam-macam, Naive Bayes, seperti itu. Jadi semakin berkembang, sekarang ada Deep Learning ya, ada CNN, ada UNet, ResNet, DenseNet, DeepNet, nah apalagi semua-semua yang ada netnya, kecuali net yang di lapangan itu termasuk Deep Learning lah, gitu teman-temannya. Terus unsupervised ada, paling terkenal itu ada K-means, ada DBScan, dan lain sebagainya, ada macam-macam lah. Nah ini, kita coba bahas satu persatu ya teman-teman. Dari unsupervised classification. Kalau di GE itu namanya clustering teman-teman, nanti tak tunjukin. Kalau di GE namanya clustering. Cuman kalau di kita ya, kita mengenal sebagai unsupervised classification atau klasifikasi tak terbimbing. Nah, klasifikasi tak terbimbing sesuai namanya, dia itu nggak butuh bimbingan. Dia itu mandiri. Bisa melakukan klasifikasi secara otomatis tanpa butuh arahan dari user. Nah, karena dia itu tidak butuh arahan dari user, dia ini belajar dari mana dong? Belajarnya langsung dari karakteristik atau statistik dari citra. Jadi, tadi seperti saya sampaikan, citra itu kan sebenarnya kumpulan angka ya. Kumpulan angka ini, ya, angka-angka sekian, 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 kita bisa hitung statistiknya ya. Seperti hitung mean, rata-rata, ngitung standard deviation, ngitung min, max, terus apa lagi, average, gitu-gitu, kita bisa menghitung statistiknya. Nah, sebuah algoritma klasifikasi tak terbimbing itu belajar dari statistik citra tersebut. Sebagai contoh, dia belajar dari statistik bahwa rata-rata digital number dari wilayah perairan, wilayah ini ya, itu mungkin sekitar tadi 20 atau 30 atau berapa gitu. Jadi dia belajar dari statistik citra tersebut. Jadi kita tidak butuh yang namanya memberikan arahan, memberikan bimbingan ke algoritmanya untuk belajar, tapi dia belajar secara sendiri, mandiri, berdasarkan karakteristik atau statistik dari citra tersebut. Nah, algoritmanya kalau di GE masuknya ke sini nih. EE clusterer. Nah, ini sintaksnya EE clusterer. Clusterer ada banyak, ada K-means, Cobweb, yang ini LVQ, X-means, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak. Cara melakukannya di GE secara singkat itu gampang banget. Cuman 30 baris.
30 baris line sudah selesai. 30 baris itu pun karena ada comments, ada yang lain-lain lah. Sebenarnya itu cuman mungkin ya sekitar 10-an cuman. Nah ini ya, pertama cara melakukannya, panggil citranya. Panggil citra dulu. Nah ini standar lah, kayak minggu lalu. Bisa pakai citra apapun, 789, bahkan 54321 atau Sentinel 2 itu juga bisa. Terus teman-teman setelah panggil, melakukan filter berdasarkan lokasi, tanggal seperti biasa ya. Jadi tinggal misalnya ya var reset 8 sama dengan image dalam kurung dipanggil tadi sebagai nama apa, terus titik filter date tanggal berapa, filter bound posisi di mana, sort ini untuk mengurutkan, terus cloud cover untuk mengurutkan berdasarkan cloud cover yang paling minimum, terus first untuk memilih yang pertama. Ya terserah caranya gimana. Pokoknya seperti itu. Terus setelah kita panggil, kita buat area biar dia belajar, teman-teman. Jadi seperti tadi kita sampaikan, dia ini belajar secara otomatis. Tapi kita perlu nentuin dulu area di mana dia belajar. Sebagai contoh, ini kita buat nanti seperti ini ya. Polygon, mungkin warnanya tak ganti kuning ya, kuning. Kita nanti buat di GE polygon seperti ini. Ya, nih. Nah, nanti kita bisa menentukan berapa jumlah pixel dia akan belajar. Jadi nanti kita sudah buat area di sini, terus nanti kita nentuin max pixel, max pixel sama dengan 1000, 1000 gitu ya. Nah, intinya GEE, tolong kamu, bukan GEE berarti ya, algoritma unsupervised, misalnya Kamins, tolong kamu belajar dari area ini, ambillah 1000 pixel. Nah, karena 1000 ya. Kalau misalnya mau diganti 2000 ya juga boleh. Ambillah 1000 pixel dan kemudian kamu belajar dari statistik citra tersebut. Nah, gitu. Jadi kita membutuhkan sebuah area di sini namanya sampling set data untuk training. Aduh, kok nggak ada? Oh, ini. Sampling set data untuk training. Kita perlu membuat dulu areanya. Nah, ini sini ya. Input itu adalah citranya, citra dari nomor 1. Terus region itu adalah poligon yang tadi yang kita buat. Tolong kamu belajar dari area region ini, scale-nya 30 ini karena Lancet 8, bisa diganti jadi 10 kalau pakai Sentinel, sebanyak 5000 pixel. Nah, di sini dia bakal ngambil secara random 5000 pixel. Ya, secara random. Ini bisa diganti, nanti teman-teman bisa ekspor sendiri kalau misalnya angka semakin kecil atau semakin banyak, dia belajar semakin bagus atau semakin jelek. Seperti itu. Terus, nah, disinilah proses dia belajar dari area sekian, area poligon tadi. Area kok ini kursornya nggak ada. Nih, area yang sudah didefinisikan ini dia akan belajar di sini. Nah, nama proses adalah training nih. Nah, ini teman-teman lihat ya variabelnya. Variabel namanya training dimasukkan ke sini. Set. Nah, nama proses adalah train. Nama sintaksnya. Ini cluster itu tadi sintaks buat memanggil unsupervised. Algoritma yang digunakan adalah WK Kamins. Ini Kamins. Nah, 15 adalah jumlah kelasnya buat dia belajar. Jadi secara harafiah, di sini kita membuat variabel namanya clusterer. Clusterer yang memilih algoritma Kamins, dia akan belajar training, train dari data training di sini untuk mengklasifikasi atau mengkelaskan citranya sebanyak 15 kelas. Nih, seperti ini. Nanti hasil belajarnya disimpan dalam variabel namanya clusterer. Nah, cluster ini adalah variabel yang sudah belajar cara mengklasifikasi citra secara unsupervised. Kita bisa panggil atau pilih, panggil ya, teman-teman, panggil cluster ini untuk mengklasifikasikan citra yang lain. Nah ini, di sini proses clustering dengan cluster hasil train. Nah, jadi input ini adalah citra tadi awal, input citra yang ini nomor 1. Input, lakukan cluster dengan menggunakan model clusterer ini. Seperti ini, set. Nah, itu. Gitu. Jadi, yang bagian ini, nah, bagian di sini gunakan untuk training dia. Tolong belajar dari data ini. Setelah belajar, dia pinter, tahu cara mengklasifikasikan. Nah, setelah tahu pinter cara mengklasifikasikan, kita minta tolong dia untuk mengklasifikasikan satu scene seluruh area ini. Nah, ini. Makanya kita itu cuma ngambil
samplingnya tuh nggak usah luas-luas banget, nggak usah sampai segini, nggak usah. Jadi ya area-area yang kecil aja tapi merepresentasikan semua. Jadi ada kelas airnya, ada kelas urbannya, ada kelas vegetasinya. Jadi seperti itu. Jadi nggak semua di sini misalnya, nggak semua di laut juga, atau nggak semua misalnya di daratan juga gitu. Jadi harus representatif lah gitu. Ada darat, ada laut seperti itu. Itu unsupervised. Jadi ini script lengkapnya. Nah, ini. Udah, script lengkapnya seperti ini doang untuk unsupervised. Jadi ya tinggal di screenshot aja teman-teman, terus tinggal salin ke GE teman-teman udah selesai. Atau tinggal pakai link yang tak kirim di chat, itu udah selesai juga selesai sebenarnya. Itu unsupervised teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait aduh sorry. Unsupervised, ini secara garis besar scriptnya. Script ini tinggal dikopas ke GE teman-teman udah selesai untuk tugas yang pertama. Ada yang ingin tanyakan dulu terkait clustering? Belum ada? Ada yang ingin tanyakan? Belum? Belum ya? Kita lanjut sedikit ya ke supervised. Nah, supervised itu sama seperti unsupervised. Dia mengklasifikasikan citra. Jadi dia itu bertugas mengelompokkan atau mengkelaskan citra. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang tadi itu secara otomatis, jadi kita tinggal mendefinisikan aja areanya seperti tadi. Tolong algoritma Kamins, kamu belajar dari statistik citra di area ini. Dia bakal ngambil pixel secara random. Nah, kunci di situ dia ngambil pixel secara random. Ya, gitu ya. Kalau di sini, dia itu nggak ngambil pixel secara random, tapi kita yang memberikan pixel-pixel buat dia belajar. Jadi kita memandu, mengarahkan, membimbing algoritmanya buat tolong algoritma supervise, kamu belajar dari data yang tak kasih. Nah, datanya kita pilih dulu. Nah, makanya namanya apa supervised classification atau klasifikasi secara terbimbing karena kita memberikan arahan, memberikan bimbingan berupa mana saja pixel-pixel yang dia belajar, gitu ya. Beda cuma di situ. Jadi kalau tadi unsupervised, kita tidak bisa mengatur pixel mana yang dipilih untuk dia belajar. Jadi kalau teman-teman ini cek di algoritma ini, di sini ya. Ini kalau teman-teman refresh, itu pixel yang terpilih, 5.000 pixel yang terpilih itu random ngacak terus, nggak bakal sama. Nah, kalau di sini kita nentuin mana saja pixel buat dia belajar. Udah, beda cuma itu. Nah, algoritmanya juga beda, teman-teman. eh Ya, ini dia butuh bimbingan, butuh data, latihan agar mereka belajar melakukan klasifikasi. Namanya training dataset. Sebenarnya tadi juga ada training dataset, bedanya itu cuman kalau tadi training datasetnya dipilih secara random oleh mesin algoritma. Kalau saat ini yang supervise, kita yang memilih. Kita pilih mana saja training dataset, gitu ya. Nah, algoritmanya ada ini, ada lebih banyak. Nah, teman-teman bisa cek ya, namanya di EG itu EE titik classifier. Kalau tadi di unsupervised namanya EE titik cluster, cluster, gitu ya. Kalau sekarang namanya EE titik classifier. Nah, algoritmanya ada banyak nih, ada decision tree terkenal nih. Ada SVM tadi yang terbilang. Ada minimum distance nih. Ini klasik banget nih, ada minimum distance, maximum likelihood sama parallelepiped ya. Kalau di PJ. Ada card classification and regression trees, ada Naive Bayes, ada random forest, ada macam-macam lah. Kekurangannya kalau di GE itu kita tidak bisa melakukan klasifikasi supervised secara deep learning. Kayak tadi, UNet, DeepNet, DenseNet, ResNet, DeepNet, apalagi itu pokoknya semua-semua yang net kecuali net bulu tangkis. Nah, itu kita tidak bisa melakukan di GE. Nanti kita bakal coba migrasiin ke Google Colab kita. Nah, caranya, caranya gampang. Kalau misalnya yang classification supervised. Cuman agak repot sedikit dibandingkan unsupervised karena kita butuh mendefinisikan dulu mana saja pixel biar dia belajar. Nah, kalau tadi kan enak tuh. Kita tinggal gambar poligon, terus nentuin pixelnya 5.000. Tolong algoritma, kamu belajar dari area ini, region ini sebanyak 5.000 pixel. Nah, gitu ya. Cuman kan ini rentan sekali karena bisa saja pas dipilihnya pixel-pixel tertentu, misalnya nih, dia milih algoritmanya ya, milih pixel air. Tapi airnya ini
eh, memiliki nilai digital number yang nggak konsisten. Misalnya contoh ada air yang dalam, ada air yang dangkal, itu kan digital numbernya berbeda ya. Nah, dianggap sama si algoritma unsupervised, wah ini kelas yang berbeda ini. Padahal kan sama-sama air gitu kan. Nah, makanya kita sebenarnya hmm, lebih akurat, kalau bicara akurasi ya, itu lebih akurat menggunakan supervised classification. Karena kita secara interaktif membantu algoritmanya belajar. Nah, seperti ini. Pertama, caranya panggil dulu citranya seperti biasa, nomor satu ya. Ya, filter date, filter bound, terserah. Kedua, di sini kunci manualnya. Kunci pembimbingannya di sini. Kita perlu membuat sebuah dataset biar dia belajar. Membuat dataset untuk training. Nah, trainingnya ini dipilih secara manual, teman-teman. Nah, secara manual pengguna. Kalau tadi ya, kalau tadi yang unsupervised, kita itu tinggal buat polygon seperti ini, terus kita tentuin jumlah pixel biar dia belajar sendiri. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang kita perlu buat manual, bisa pakai point di GE, bisa pakai polygon. Nih, lihat ya, ada polygon ya, ada polygon, ada point yang bertujuan untuk data data biar algoritmanya belajar. Jadi kita buat ini di GE kelas air. Nah, kita buat kelas air ya. Terus kelas air kita nitikin di sini, nitikin, nitikin satu, nitikin dua, nitikin tiga. Buat polygon juga boleh gitu. Terus kita berikan label. Nah, label seperti ini. Label nih labelnya ya, LC, label, label satu. Nah, terus kita buat lagi kelas kedua. Kelas kedua misalnya namanya urban. Nah, urban nih, urban nih, urban. Namanya urban, value-nya misalnya dua, gitu ya. Terus kita buat lagi kelas ketiga misalnya vegetation. Misalnya vegetasi, veg, kelasnya L labelnya, label klasifikasinya tiga. Nah, terus teman-teman di proses yang ini kita sudah berhasil membuat namanya itu training dataset atau data biar dia belajar. Nah, konsep belajarnya gimana? Konsep belajar seperti ini. Di sini nih. Nah, teman-teman perhatikan ini ya, perhatikan script ini. Var sampling image sample regions. Sample regions. Collectionnya training points adalah poin hasil kita nitik-nitikin secara manual. Propertiesnya LC ini labelnya tadi scale 30. Nah, perhatikan di sini ya script ini ya, diingat baik-baik ya. Ini nomor 6 ini. Kita bandingin sama ini. Guys, ternyata sudah terlalu banyak dicoret. Nah ini, yang di sini nih. Sebenarnya kedua script ini sama. Yang satu sampel regions, yang satu sampel ya. Cuman pada dasarnya sampel. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh sampel ini? Nah, apa yang dilakukan oleh sampel ini? Nah, kita balik lagi ke sini ya. Sampel ini adalah dia itu bakal ngambil nilai pixel di setiap titik yang kita buat secara manual. Jadi ini kalau secara apa ya? Secara gambar tak buat seperti ini lagi ya. Ini adalah matriks citra. Terus ini kan pixel-pixel ya, ada pixel sekian, 20, 50, 10. Terus kita nitikin nih, nitikin pakai yang di GE itu, set, nitikin di sini. Set, set. Nah, nitikin gitu ya. Nah, ini proses baru nitikin aja. Nah, sampling itu mengambil nilai citranya, mengambil nilai bandnya. Jadi bakal diambil, selain kita titikin ini, set, 50, bakal diekstrak keluar gitu kan, 50. Terus tadi kan kita ada buat nih, ada buat label nih di sini. Nih, label nih. Ya, labelnya kita buat ini DN misalnya digital number, ini label, label, labelnya tadi misalnya satu, terus di sini ada misalnya digital number 30. Sampling itu bakal ngekstrak keluar, jadi gini, misalnya tadi labelnya dua. Nah, inilah yang dilakukan oleh proses sampling. Nah, proses sampling itu seperti itu. Jadi mengambil nilai band ya, mengambil nilai digital numbernya. Nah, nanti algoritma terbimbing maupun tak terbimbing ya, yang tata terbimbing itu sebenarnya juga sama. Dia melakukan sampling itu mengambil nilai digital number keluar. Nah, nanti di algoritma terbimbing, dia bakal belajar nih. Bakal belajar. Tadi konsepnya seperti ini. Tak contohin, klasifikasi itu dia mengkategorisasikan citra berdasarkan karakteristik yang sama. Ya, benar ya. Misalnya A itu 0 sampai 50. Vegetasi 51 sampai 100. Nah, dia bakal belajar nih.
memetakan antara ini digital number sama labelnya. Misalnya ada 549 nih, 49 itu satu, terus 48 itu satu. Ya ini 4948 berarti kan satu kelas yang sama ya. Berarti air misalnya. Misalnya 51 satu. Nah, algoritma supervised bakal belajar apa sih hubungan digital number 48, 49, 50 kok nilainya satu ya, labelnya satu ya. Dia bakal belajar tuh memetakan satu persatu. Ya, seperti itu. Itu terjadi, nama proses adalah proses train, teman-teman. Nah, proses adalah proses train. Jadi, kalau orang bilang training machine learning gitu-gitu, itu adalah proses di mana uh, model machine learning itu belajar memetakan antara digital number sama labelnya. Seperti itu. Nah, nanti setelah dia belajar, nanti bakal tersimpan di sini nama variabelnya, trained. Modelnya sudah pinter nih, sudah bisa membedakan mana yang air, mana yang vegetasi, mana yang urban berdasarkan digital number tadi. Nah, kita bisa gunakan ini untuk mengklasifikasikan seluruh citranya. Nama prosesnya adalah classify. Kalau di unsupervised namanya cluster ya. Titik cluster, terus nama modelnya apa? Clusterer. Kalau di supervised namanya classify, ini modelnya trained. Terus ini adalah image-nya adalah input citranya, gitu. Udah selesai ya? Seperti itu. Nah, udah selesai teman-teman. Materi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan terkait materinya supervise. Terkait tadi, kita akan bahas lebih detail di minggu depan ya. Sudah ada PPT-nya sebenarnya. Cuman namanya teman-teman tahu. Sebenarnya script ini melakukan apa sih? Jadi tadi yang tak ceritain tuh sampling, script sampling. Script sampling itu sebenarnya dia itu mengekstrak atau mengambil value dari tiap pixelnya. Sudah diambil. Nah, proses ngambilnya ini kita bisa proses ngambilnya. Proses ngambilnya ini bisa dipilih secara random, makanya namanya unsupervised, secara otomatis, atau secara manual oleh kita, makanya namanya supervised. Nah, cuma bedanya cuma itu doang. Proses membuat train dataset, bedanya cuma itu. Untuk clustering sama classification. Nah, teman-teman mungkin itu materinya, mungkin ada yang ingin tanyakan dulu. Belum ada? Kalau belum ada, nanti teman-teman ya setelah tugasnya dikumpulkan, bisa mengerjakan tugas yang baru, praktikum yang baru, di mana teman-teman ini cukup mudah ya. Karena tinggal melakukan classification dan, ya, di sini dan ya, bukan atau. Di sini adalah, aduh, dan. Jadi keduanya dilakukan ya, clustering. Untuk citra boleh 7, 8, 9, atau ya. Sebentar ini harusnya boleh S2 juga, Sentinel 2 juga boleh. Di lokasi bebas, terserah. Waktunya juga bebas, lokasinya bebas. Nah, apa yang dikerjakan? Lakukan classification satu, lakukan clustering satu. Di posisi lokasi yang sama ya. Terus teman-teman diminta untuk menjelaskan langkah apa yang kamu lakukan untuk melakukan klasifikasi, jabarkan pula script yang Anda gunakan, seperti biasa, serta fungsinya ya. Terus, sertakan diagram alir cara melakukannya, tunjukkan hasil klasifikasinya. Mana yang clustering, mana yang supervise, mana yang classification. Dan terakhir, teman-teman bisa melakukan analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya kalau clustering itu lebih cepat ya misalnya, karena kita tidak butuh train dataset, tapi dia mungkin nggak seakurat dari supervise. Nah, supervise dia ya butuh training, tapi dia lebih akurat seperti itu. Jadi silakan dilakukan analisis. Gitu teman-teman ya. Mungkin kita coba cek skripnya singkat. Aduh, ini link share screen-nya kelihatan apa? GE nggak? GE mas. Oke, ini ya, ini contoh yang unsupervised. Ini scriptnya simple, gampang, cuman 30 line. Silakan teman buka scriptnya. Buka scriptnya, terus mau ganti geometri, mau ganti apa POI ini lokasinya, boleh. Terus mau ganti, ya ini POI-nya tak ganti misalnya Surabaya. Terus Lancet, ini pakai Lancet 8 ya. Pakai Lancet 8 ya boleh ganti lagi, boleh. Misalnya Lancet 9. 9. Itu juga boleh. Lancet 9 tadi misalnya satu ya. Ya, pokoknya terserah ya teman-teman ya. Terus ini tadi langkah pertama panggil citranya, terus melakukan filtering. Filtering berdasarkan lokasi di sini. Lokasinya di POI. POI itu yang ini tadi ya, points. Terus filter tanggalnya, waktunya, bebas saja. Terus sorting berdasarkan plot cover yang paling minimum itu yang paling pertama, maka kita pilih yang pertama.
Terus teman-teman di sini var training input sample. Buatlah geometri, misalnya ini geometri yang gini ya. Geometri ini geometri tak indah misalnya di sini. Geometri di mana akan diambil sebanyak 5.000 sampel pixel. Nah, ini kita ganti misalnya 2.500 ya, nah, contoh. 2.500 pixel buat dia belajar algoritmanya. Ini kalau pakai Lancet Sentinel 2 ganti 10 ya. Kalau Lancet pakai 30. Oke, ini sampling. Terus jumlah kelasnya berapa bebas? Ya bebas aja. Kalau yang supervised baru nanti kita tentuin ya. Kalau yang unsupervised ya bebas aja. Di sinilah prosesnya. EE clusterer, algoritma k-means, jumlah kelasnya 15 ya. Misalnya bisa diganti terserah. Lakukan train dari proses dari variable training. Variable ini variable yang training ini. Jadi ini kan melakukan sampling nih, melakukan sampling, disimpan nilainya, digital number hasil samplingnya ke sini, variable ini, training. Nah, algoritmanya, k-means, bakal belajar untuk mengkelaskan 15 kelas, ini proses belajarnya, dari variable training. Nah, ini. Tersimpan dalam variable cluster. Nah, kalau mau pakai yang selain k-means, boleh. Jadi satu aja ya. Boleh k-means, boleh yang lain. Di sini lihatnya. Di docs, terus EE cluster. Nah, ini dua ini ya. Yang atas supervised, yang bawah unsupervised. Nah, ini bisa pilih salah satu ya. Terus sudah melakukan proses training, kita bakal mengklasifikasiin seluruh citranya, jadi di luar yang geometri ini, dengan menggunakan ini, algoritmanya cluster. Cluster itu modelnya hasil belajar. Input itu adalah image-nya. Nah ini, input itu. Gitu ya. Terus ya udah tinggal disimpan dalam variable result dan ditampilkan di sini. Udah selesai. Coba run ya. Wah ini stylenya salah. Sebentar. Let's- Ini citranya. Aduh, image-nya belum. Wah nih. Baik. Wah ini citranya agak gelap ya. Terus ini hasil clusternya. Nah, seperti ini. Ya, itu ya. Jadi tadi yang tak bilang ya, kalau misalnya digital number laut yang dalam, yang dangkal itu kan beda tuh digital number. Padahal sama-sama laut itu kan, sama-sama biru. Cuman kalau menurut unsupervised, wah ini beda nih kelasnya nih. Makanya di sini ada kelasnya beda-beda gitu ya. Ya ini analisis-analisis sederhana yang teman bisa lakukan nanti di pembahasan, pembahasan nomor berapa ya? Yang pokoknya tadi nomor 4 apa ya? Yang disuruh menjabarkan hasil. Ini kayaknya awan ya, awan kayaknya nih. Nah, skripnya seperti itu bisa dilihat kalau dibuka di link yang tak kirim. Unsupervised seperti ini, yang supervised mungkin nanti ini Mbak Nabila ada. Nah, Siap, Mas. oh ya nanti mungkin yang supervised ya nanti bakal didemoin asisten ya Mbak Nabila ya. Aku pilih yang unsupervised soalnya mudah nih gampang nih. Yang supervised lebih susah. Itu mungkin eh, lanjut aja mungkin ke Nabila ya dulu baru kita buka sesi tanya jawab. Tak stop share. Bisa share nggak? Oke, kayaknya sudah all participants. Sudah terlihat ya, Mas. Di tempatku masih kayak gelap gitu, masih has started screen sharing. Kayaknya sinyal deh. Suaramu juga agak putus-putus. Ah, sinyal nih. Tunggu bentar ya. Atau mungkin ada sambil yang pengen tanya jawab, boleh. Pengen nanya.
Halo teman-teman, ini udah terlihat jelas kan ya GE-nya? Sudah, Nak. Oke, Mas, makasih. Oh ya, jadi karena tadi sudah dijelaskan ya yang unsupervised, jadi sekarang kita masuk ke yang supervised. Yang pertama, seperti biasa, kita menggunakan di sini menggunakan Landsat. Bebas ya, pastikan cek dulu untuk citra yang digunakan. Kemudian juga filter tanggalnya, code dan lain-lain. Kemudian di sini kita menggunakan training point. Nah, nanti bisa disesuaikan teman-teman mau apa aja eh, yang akan digunakan. Kemudian ada juga untuk cek akurasi, cek air, cek vegetasi, cek urban, cek tanah. Nah, itu di merge. Kemudian untuk band yang digunakan itu dari band 2 sampai ini kita akan memberikan label seperti yang sudah dijelaskan Mas Alvin tadi ada LC. LC itu line cover jadi bisa satu, dua, tiga tergantung uh, apa yang akan digunakan nantinya. Kemudian kita melakukan sampling menggunakan training point yang udah dibuat tadi. Ini antara air, urban, vegetasi, tanah-tanah. Kemudian juga untuk propertiesnya, labelnya jangan lupa ditambahin LC dan scale-nya untuk Landsat itu 30 dan Sentinel itu 10. Kemudian print sampling. Nah, untuk ini di sini kita menggunakan algoritma CAD. Di doc ini teman-teman bisa memilih ya untuk menggunakan algoritma yang lain juga bisa coba-coba, ada banyak. Kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan hasil trainingnya. Di sini kita bisa menampilkan yang pertama citranya, kemudian hasil dari klasifikasi. Ini untuk mengecek hasil validasinya. Nanti diperoleh matriksnya dan overall accuracy. Di sini, bentar. Nah, untuk membuat fiturnya itu, yang geometrinya ini kita dibuka di propertiesnya, kita ubah aja misalnya urban. Ya, maaf teman-teman sebelumnya tadi sinyal internetnya sepertinya ada gangguan. Sudah sampai sini belum ya? Atau enggak ulang aja ya? Jadi kita bisa buat new layer ini digunakan, misalnya urban. Kemudian untuk geometrinya itu kita ubah fitur collection, propertinya kita tambah dan diberi label LC. Nah, nanti kita bisa menentukan sendiri untuk urban itu misalnya value-nya 1 untuk LC nanti di OK. Terus kita tinggal tambah poinnya aja. Misalnya urban di sini, sini, sini gitu. Simple sih. Gitu. Nanti bisa langsung di run.
Hasilnya akan menyesuaikan dari training point yang sudah ditambahkan. Begitu. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oh ya, Mas, untuk fiturnya ada berapa kelas ya, Mas, jadinya? Minimal. 5 aja ya mungkin ya. Oke. Jadi 5 kelas ya, teman-teman. Air, urban, vegetasi, tanah, mungkin sama hutan bisa sendiri sih. Oke, nanti dicoba-coba aja ya. Ini kalau mau nyoba juga untuk algoritmanya bisa dicoba di dokumen ini, Classifier. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Atau ada kendala? Oh iya, untuk jumlah jumlah training poinnya, misalnya, di sini kan ada 27, 24, 27, lima. Ini usahakan jumlahnya merata ya, teman-teman, supaya nanti hasilnya nggak bias gitu. Soalnya untuk beberapa metode itu ada yang bias terhadap jumlah dari training pointnya. Begitu. Mungkin teman-teman ada yang tanyakan dulu? Belum ada ya? Ya belum ada. Mungkin itu aja mungkin ya. Insya Allah aman. Wah, oke. Dari iman aman ya. Jadi udah berarti kita ngakhiri. Sebentar, kita thank you. Nap tadi sudah menjabarkan. Aduh, semester yang belum. Jadi kita teman-teman mungkin eh, praktikumnya itu aja. Misalnya teman-teman nanti ada kendala, bisa chat Mbak Nabila atau aku juga bisa. Terkait tugasnya, teman-teman nanti diminta untuk menemukan clustering sama classification. Jadi dua-duanya ya, jadi bukan clustering doang atau classification doang. Nah, lokasinya bebas, pilih aja di mana, UI-nya atau waktunya juga bebas. Citranya boleh Landsat 7, Landsat 8 boleh, Landsat 9 boleh, Sentinel 2 juga boleh. Jadi ya terserah mau pakai yang mana. Terus yang unsupervised ya tinggal jalan aja script yang tadi diberikan.
Yang supervise juga sama, tadi sudah Mbak Nabila sampaikan caranya. Yang paling penting dalam supervise itu adalah cara teman-teman nitikin ya, nitikin poin-poinnya itu loh. Jadi buat training data set itu yang paling penting. Sisanya tinggal ya kopas aja dari script yang tak kirim itu. Jadi tapi lokasinya kan ganti nih, lokasinya bebas nih di mana. Soal di luar negeri atau di dalam negeri bebas. Nah, teman-teman pertama ya harus munculin dulu citranya teman-teman. Misalnya ini ya, citranya dimunculin dulu nih di map at layer. Nah, map at layer. Map at layer. Nah, ini nih. Dimunculin dulu citranya kan. Sudah muncul nih citranya seperti ini. Waduh. Oh, munculin dulu citranya. Atau kalau nggak mau munculin citranya ya repot gitu kan. Ya udah kita pakai ini ya, satellite. Nih, base mapnya satellite itu juga bisa. Cuman ya dimunculin aja lah dimunculin. Aduh, sorry. Terus ya udah mulai nitik-nitikin. Dibuat nih 5 kelas ya. Ada air, misalnya urban, vegetasi, tanah ya. Satu lagi terserah. Terus misalnya tadi ya. Oh ya satu lagi teman-teman nanti kan buat ini nih, buat kelas nih. Jadi kan tinggal klik new layer, terus ini diklik, terus ya ini kasih nama kelas apa misalnya. Kelas apa. Nah, ini jangan lupa kalau misalnya defaultnya kan geometry, ini diganti ke feature collection ya. Itu itu penting. Kalau nggak dia nggak mau. Kalau misalnya nggak mau ini, nggak mau dikasih apa labelnya tuh loh. Ini nggak bakal bisa muncul. Nah, maka diganti ke feature collection ya, baru bisa ditambah property. Nah, property ini sebagai contoh boleh LC, label classification, boleh juga label. Pokoknya nama lah, nama pokoknya. Atau apapun. Eh, label. Labelnya tadi kelas apa nih? Kelasnya misalnya nol misalnya. Itu boleh. Terus kelas 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 apa? Kelas ini. Ya itu kelas ini misalnya LC-nya satu. Jadi label ya, LC ya. Satu misalnya. Contoh gitu ya. Nanti ya tinggal kopas baru sudah buat kelasnya. Ya, bisa pakai polygon, bisa pakai poin ya. Misalnya kelas apa itu kelasnya di sini nih. Di sini. Cet, ya tinggal nitik-nitikin. Terserah gitu. Terus ya kalau kelas ini di sini kelas ini. Oke. Terus nanti mana lagi? Nah, ini diganti lah training point jadi apa ya? Kelas apa diga merge dengan kelas ini misalnya. Kelas ini, kelas ini. Terus nah, ini ada yang kelupaan. Cek. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi buat kelas apa, kelas ini, itu kan tujuannya buat mengklasifikasi citranya. Nah, kita bisa melakukan uji akurasi langsung dari hasil klasifikasi itu dengan menggunakan training berbeda. Namanya, kalau di sini contohnya ya, ini ada air, ada urban cek urban, vegetasi sama cek vegetasi, tanah cek tanah. Nah, yang paling penting teman-teman, itu LC atau labelnya harus sama. Sebagai contoh, di sini air, itu kalau kita cek ya, LC satu value-nya. Nah, kalau dicek air, juga satu. Jadi nggak berubah ya. Jadi antara kelas ini, jadi air itu satu misalnya, urban dua nih. Ya, urban dua. Nah, tapi air itu cek sama dengan cek air. Nah, termasuk cek urban nih. Cek urban tuh LC-nya, wah ini kok beda? Wah, ini salah ini. Harus sama. Nah, tadi misalnya kelas apa nih? Kelas apa itu punya properti label kelasnya nol. Nah, maka kita buat testing lagi. Ini cek kelas apa misalnya. Cek kelas apa. Kelas apa. Feature collection. Tadi namanya label bukan LC ya. Label. Tadi value-nya berapa ya? 0 atau 1 ya? Satu ya. Bentar kita cek dulu. Kelas apa? Oh, nol ternyata. Sorry. Nol itu value-nya nol. Tinggal cek, cek, terus jadi cek kelas ini berarti ya, cek kelas ini, cek kelas ini tadi namanya label, ini berarti satu, terus kasih tinggal titik-titikin, aduh, ya nanti terserah lah berapa jumlahnya. Yang penting jangan banyak banget. G itu ada limit 5.000 pixel, 5.000 pixel. Jadi jangan sampai nitikin 5.000 titik gitu kan, nah itu terlalu banyak ya. Yang yang apa seimbang aja lah misalnya di 5 kelas kan satu kelas misalnya 20 jadi 20 terus ceknya juga misalnya 10 jadi cek itu bisa lebih sedikit yang training itu lebih banyak. Oke, kalau sudah ya tinggal masukin ke sini aja tinggal nah tadi apa tadi ya? Cek kelas apa ya, cek kelas apa, kok nggak ada namanya ya, cek
ke cek, kok nggak ada? Cek kelas PA ternyata bukan kelas apa. Kelas PA, merge. Cek kelas ini ya. Nah, cek. Nah, itu doang yang diganti ya. Nah, ini dua yang diganti. Ini nggak perlu diganti. Nah, ini tadi karena namanya label, bukan LC ya, tinggal diganti label. Itu ya. Terus ya ini nggak usah diganti. Ini namanya label. Terus udah. Ini kalau mau ganti boleh, kalau nggak ya pakai ini juga nggak apa-apa. Terus, nah terus udah selesai harusnya ya. Ini kayak label ya. Label, ini label. Atau mau pakai LC juga boleh. Udah selesai harusnya ya. Hmm. Jadi klasifikasi jadi dua kelas doang nih, ya kan? Karena ya tadi kelasnya cuma dua, cuma kelas apa sama kelas ini. Ya boleh nama lagi kelas itu, atau kelas di sana, atau kelas lain-lain lah, boleh lah. Gitu ya. Nah ini teman-teman tadi ini tak ganti ya. Ini kan min 0 max, max berapa tadi? Tiga ya. Karena kelasnya tadi ada empat, air, urban, tanah, vegetasi. Jadi hitungnya dari nol ya. Nol, urban, tanah, vegetasi satu, air dua, satu lagi apa ya? Air, urban, tanah, vegetasi. Air, urban, tanah, vegetasi ya, empat ya. Jadi kalau lima kelas, max-nya jadi bertambah satu. Ini juga tambah satu nih harusnya nanti. Red, blue, yellow, green, green kan? Ya, terserah pokoknya. Pokoknya itu jangan lupa ditambah. Itu kayaknya terakhir teman-teman. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu kelasnya. Ada lagi ketinggalan nggak ya? Udah itu doang ya? Udah kayaknya. Mungkin kita cukupkan dulu kelasnya. Misalnya ada kendala, bisa hubungin aku atau Mbak Nabila. Dan satu minggu ke depan, dibuat reportnya ya kalau bisa cukup komprehensif, kayak script apa yang digunakan, fungsinya gimana, diagram aliran gimana, hasilnya gimana dilakukan analisis, terus ya dibandingkan kelebihan kekurangan clustering and classification. Mungkin itu teman-teman sudah cukup banyak, ini 1 jam sudah kita sudah ngobrol bareng. Ada yang ingin ditanyakan dulu terakhir sebelum kita tutup? Nah, ada chat nih. Mas, beda klasifikasi ini sama PCA itu apa? Secara kemarin pas presentasi kan dapat kayak kelas. Gini. Ini ada yang pertanyaan bagus nih. Bedanya klasifikasi sama PCA itu apa? Secara kemarin pas praktek PCA kan dapat banyak kelas-kelas tutupan lahan gitu, Mas. Jadi sebenarnya yang kita lakukan di PCA, kayaknya bukan sama aku ya PCA, sama Mbak Nabila mungkin ya. Itu bukan kelas-kelas tutupan lahan. Seperti ini. Jadi PCA itu Principal Component Analysis. Analisis komponen utama, Principal. Sebenarnya diperoleh itu bukan tutupan lahan, tapi Principal Component. Nah, mungkin ini belum terlalu berasa karena kita itu mainnya cuma di multispektral. Multispektral itu artinya band pada citra itu cuma belasan gitu ya. Kalau teman-teman nanti mendalami, kita punya, bukan kita ya, remote sensing itu ada satu bidang yang namanya bukan multispektral citranya, tapi hyperspektral. Nah, hyperspektral, mungkin teman-teman pernah dengar ya di teori, itu jumlah bandnya bukan 10, bukan 20, ratusan. Udah kayak lapisan Oreo. Nah, Oreo ya, jumlahnya berapa lah? Ratusan. Hyperspektral tuh bandnya banyak banget. Jadi, kalau di kita ya kan cuma red, green, blue, near, SWIR, TIR, udah. Kalau di hyperspektral itu per berapa selisih band tuh, selisih wavelength itu punya band sendiri. Misalnya band untuk eh, tanah atau batu 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 marmer, batu granit, batu asbes, pokoknya batu-batu tuh masing-masing tuh ada band-band sendiri. Jadi band itu banyak banget hyperspectrum. Nah, pertanyaannya kita pengen tahu atau menganalisis eh, komponen paling penting dari ratusan itu mana yang paling penting. Nah, disinilah tujuannya prinsipal komponen analisis. Prinsipal komponen analisis itu dia masuk ke kategori dimensionality reduction. Artinya mengurangi dimensi. Artinya dari 100 band itu, spectral regions yang sampai 100, kita bisa padatkan. Jadi mungkin sekitar 7. Nah, jadi bisa ada 7 ya. 7 prinsipal komponen analisis. Nah, dia beda PC1, prinsipal komponen 1, prinsipal komponen 2, prinsipal komponen 3, sampai prinsipal komponen 7. Prinsipal komponen 1 itulah prinsipal komponen yang paling banyak memuat informasi.
Jadi bayangin aja tadi dari 100 itu dipadatkan jadi misalnya 7 komponen. Nah, dari 7 komponen ini yang paling banyak muat informasi adalah komponen pertama. Namanya PC1. Principal komponen satu. Nah, jadi sebenarnya mereka ini beda tujuan, teman-teman. Karena, wah ini hasilnya mirip-mirip nih antara PCS sama klasifikasi. Tapi sebenarnya mereka berbeda. Yang satu bertujuan untuk mengkategorisasikan pixel, mengklasifikasikan pixel. Yang satu, PCA, bertujuan untuk mengurangi dimensi. Dimensional reduction dari jumlah band yang banyak itu jadi komponen-komponen utama saja. Namanya principal component analysis atau analisis komponen utama. Menganalisis mana saja informasi yang penting. Nah, gitu ya. Jadi kita mereduce informasi yang banyak jadi sedikit. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin jawabannya apakah menjawab ya. Jadi sebenarnya mereka itu beda sebenarnya. Satu buat klasifikasi citra, satu lagi buat mengurangi dimensi dari citra. Mungkin ini yang bertanya apakah menjawab ya? Ini soalnya direct message. Oke, thank you. Jadi bedanya itu ya. Satu buat classification, mengkelaskan, kelompok-kelompokkan citra, di citra pixel, kelompok-kelompokkan pixel. Satu lagi itu dia itu buat mengurangi jumlah informasi dari band yang banyak jadi sedikit saja. PC1 biasanya kita pakai. PC1, PC2, PC3. Nah, itu yang paling banyak lah. Ada lagi mungkin yang ingin tanyakan? Bagus dari pertanyaannya. Belum ada? Oke, belum ada. Kita cukupkan dulu perhatian kita pada pagi hari ini. Yang ada kelas setelah ini ya, mungkin harus segera mandi dan persiapan nih. Kayaknya masih pada di kos ya, karena kelas pagi juga gitu kan online lagi. Ya udah, kita cukupkan dulu perhatian kita pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lab ya. Jadi minggu depan sudah offline. Minggu depan sudah online, nggak online. Kita jumpa lagi di lab pada minggu depan dengan materi yang sama, image classification, image classification, tapi lebih dalam lah kita coba explore algoritmanya gitu. Sekian, terima kasih teman-teman atas perhatian dan partisipasinya pada kelas ini. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.